pagi, selamat bertemu kembali dalam Saran Pagi Kamis 16 Mei 2024 bersama saya, Danang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kalau sebentar kami akan belajar sedikit mengenai firman-Mu, Tuhan buka hati kami untuk dapat belajar dan menerapkannya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah bukan untuk diri sendiri. Bacaan diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikian. Dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya mereka hidup, tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di zaman sekarang ini manusia semakin fokus kepada dirinya sendiri, seperti tren swafoto atau selfie dengan tujuan untuk aktualisasi diri dan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain, membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri dan sedapat mungkin hanya berrelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Pujian hanya ditujukan kepada orang yang cantik dan kaya, bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi, sehingga berlomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Hal inilah yang mau ditentang Rasul Paulus dalam bacaan tadi, bahwa kita manusia tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah bangkit dari kematian. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki, dan tidak ada satu hal dari contoh di atas yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup ini. Mari kita sadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Kristus telah mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Hidup kita bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Artinya, hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalaninya sesuai dengan pengaturan dan peraturan dari Tuhan. Demikian juga kita orang Kristen di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan teratur. Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian, sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita menghayati kasih Tuhan dalam hidup kita dan menjadi hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang boleh kami dengar dan kami terapkan dalam kehidupan kami, untuk dapat kami belajar menjadi berkat dan berdampak bagi sesama kami, baik di keluarga dan di lingkungan kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.